Halo, jumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia. Kali ini kita akan bahas soal OSN Matematika SD 2024 ya. Jadi sebenarnya ini adalah soal Olimpiade Sains Kabupaten. Jadi ini tingkat kabupaten gitu, yang dilaksanakan pada bulan Maret kemarin. Namun ada kendala teknis sehingga OSK ini diulang kembali ya nanti di tanggal 28 Mei 2024. Jadi di sini saya akan coba bahas 30 soalnya ya, tapi nanti akan saya bagi ke dalam beberapa bagian. Oke, langsung aja. Pertama ini soal mengenai penyusunan bilangan atau angka ya. Oke, kita baca dulu. Uh, Bilangan ratusan ABC disusun wait sebentar, kita ganti pointer dulu ya. Jadi bilangan ratusan ABC disusun dari angka-angka yang berbeda, yakni angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika B merupakan bilangan genap ya, jadi B itu si angka yang di tengah gitu ya, itu adalah bilangan genap. Dan juga ada syarat lain, angka pertama itu kurang dari angka ketiga atau A kurang dari C. Maka ada berapa banyak bilangan ratusan yang mungkin kita buat? Oke, kita langsung aja di sini. Kita jawab ya. Oke. Pertama kita ambil case-nya itu adalah untuk B-nya ya. Kenapa? Berdasarkan B. Kenapa? Karena B di sini itu bersyarat harus genap. Jadi case pertama kita ambil nilai B-nya itu adalah, atau angka B-nya itu adalah, jadi yang genap di sini siapa aja? 2, 4, dan 6. Jadi case pertama B sama dengan 2. Oke, untuk B sama dengan 2 gitu ya, kita akan tentukan ya, kita buatkan aja di sini kotak 3 yang menandakan itu adalah 3 bilangan gitu ya. Nah, pertama untuk A sama dengan 1 kita ambil. Nah, untuk A sama dengan 1, ini banyak kemungkinan nilai A, B, dan C. Nah, untuk B itu udah pasti hanya satu kemungkinan ya, karena di sini kita ambil case B sama dengan 2. Nah, untuk A juga kita ambil case A sama dengan 1, sehingga kemungkinan A-nya juga 1. Nah, untuk C di sini, ketika A-nya sama dengan 1, ada berapa banyak C yang mungkin? Artinya C yang lebih besar daripada 1. Nah, di sini kita punya 2, itu udah nggak bisa kita ambil ya. Kenapa? Karena 2 udah ada di B ya. Nah, kenapa tidak bisa kita ambil lagi? Karena di sini syaratnya adalah angkanya harus berbeda ya. Jadi ABC itu harus disusun dengan angka-angka yang berbeda. Oke, jadi kita mulai di sini 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 4 kemungkinan angka lagi. Kita tulis 4. Nah, jadi di sini untuk susunan B sama dengan 2 dan A sama dengan 1, kita memperoleh 4 bilangan, yaitu 1 dikali 1 dikali 4, yaitu 4 bilangan. Nah, kita lanjutkan untuk A sama dengan 3 ya. Kenapa A sama dengan 2 tidak? Karena sama dengan 2 sudah kita ambil sebagai B. Oke. Nah, ini 1, 1. Nah, angka yang lebih dari 3 yaitu 4, 5, dan 6. Jadi ada 3, sehingga ini 3 bilangan. Lanjut untuk A sama dengan 4. Ya, kita lakukan hal yang sama. Jadi di sini 1, 1, 5, dan 6 ya, angka terakhirnya yaitu 2. 2 bilangan. Terakhir kita ambil 5. Kenapa ini terakhir? Oke, nanti kita jelaskan ya. 1, 1, dan angka yang lebih besar dari 5 itu adalah 6 ya. Jadi 1. 1 bilangan. Nah, sekarang bagaimana dengan A sama dengan 6? Nah, untuk A sama dengan 6 ya, kita tidak bisa menulis angka lain untuk C-nya ya, karena 1 itu 6 itu lebih besar daripada 1. Jadi untuk C itu tidak ada lagi kemungkinan angka. Jadi untuk A sama dengan 6 itu tidak bisa berada di ratusan. Jadi total banyak cara membuat bilangan ratusan dengan B sama dengan 2 itu ada sebanyak, kita jumlahkan ini,
ada sebanyak 10 bilangan. Nah, hal yang sama kita lakukan untuk B bilangan genap yang lainnya. Siapa aja? Ya, ada 4 di sini dan terakhir itu ada B sama dengan 6. Oke, untuk hal yang sama gitu ya kita lakukan untuk kita ambil A-nya sama dengan 1 gitu ya. A sama dengan 1. Sebenarnya ini sama aja ya nantinya. Ini 1. Nah, untuk 1 tentu aja di sini ada 4 angka ya, karena di sini yang bisa dipakai itu adalah 2, 3, 5 dan 6, yaitu 4 angka. Jadi 4. Ke A sama dengan 2, A sama dengan 2, kita bisa ambil 1, 1. Nah, 3, 5, 6. Jadi 3 bilangan. A sama dengan 3, 1, 1, 5, 6 ya. Jadi 4 nggak masuk. Ada 2. A sama dengan 5 itu 1, 1, terus hanya 6, jadi 1. Jadi totalnya di sini juga 10. Nah, lanjut case kalau bilangan genap atau si B-nya itu adalah 6. Untuk A sama dengan 1, kita punya di sini 1, 1 di belakangnya itu ya tetap ya 4. Jadi 4 bilangan. A sama dengan 2, 1, 1. Jadi di sini 3, 4, 6, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5 ya, 3. Kemudian untuk A sama dengan 3 itu 1, 1, kemudian 4, 5, 2. A sama dengan 4, 1, 1, 5 aja ya, 1. Nah, untuk A sama dengan 5 ya, ketika kita ambil di sininya 1, 1. Nah, 5 kita kan harus taruh di sini 6 gitu ya. Sedangkan 6 udah terpakai di sini. Jadi 6 gak bisa ditaruh di sini lagi gitu. Jadi kemungkinan untuk ratusan A sama dengan 5 itu tidak ada gitu ya. Nah, jadi di sini kita punya 10 bilangan juga. Nah, total ya kita di sini punya berapa cara totalnya? Jadi kita bisa tuliskan total itu ada 10 ditambah 10 ditambah 10, yaitu 30 bilangan. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan di sini untuk soal kedua. Nah, Azizah, oke kita baca dulu soalnya. Oke, Azizah akan mengoperasikan suatu bilangan dengan operasi-operasi berikut. Nah, contoh operasinya itu yang bisa kita gunakan, ini bukan contoh ya, yaitu tambah 2 bagi 6 bagi 5 kurang 3 kali 2. Jadi di sini ada sebanyak kira-kira bukan kira-kira ya, 5 operasi. Nah, sebagai contoh, misalnya si Azizah itu mengoperasikan bilangan 11 untuk mendapatkan hasil akhir 1. Jadi operasi yang bisa dia gunakan adalah plus 2, 13, kemudian dikurang 3, jadinya 10, 10 dibagi 5, 2, 2 ditambah 2, 4, 4 dikurang 3, 1. Nah, pada contoh tersebut, Azizah melakukan sebanyak 5 operasi. Nah, pertanyaannya di sini, jika Azizah mengoperasikan bilangan 122 dan hasil operasi akhir yang kita inginkan adalah 1, maka banyaknya operasi yang paling sedikit dilakukan oleh Azizah adalah titik-titik operasi. Nah, jadi di sini kita akan mencari angka 1 dari angka 122 dengan cara melakukan berbagai macam operasi sesedikit mungkin gitu ya. Oke, kita langsung aja jawab. Nah, pertama kita akan gunakan operasi 122 ya. Jadi kita perhatikan dulu. 122 ya. Kita perhatikan dulu karakteristiknya. Angka 122 ini adalah bilangan genap yang bisa dibagi 2. Tapi di sini tidak ada pembagian 2. Yang ada adalah pembagian 6, pembagian 5 dan dikali 2 gitu. Nah, untuk pembagian 5 itu syaratnya harus ada angka 5. Harus satuannya harus berangka 5 atau 0. Nah, kemudian kalau dibagi 6
angka bilangan ini juga harus bisa dibagi 3. Nah, syarat bilangan bisa dibagi 3, di jumlah digitnya itu harus habis dibagi 3, sedangkan ini jumlah digitnya adalah 5, tidak habis dibagi 3. Jadi kita tidak bisa menggunakan operasi 1 dan 2 ini. Jadi dibagi 6 dan dibagi 5 tidak bisa digunakan. Nah, untuk dikali 2 itu akan memperbesar angkanya gitu ya. Kalau dikurang 3 nanti ini kita akan memperoleh 19. Nah, 119 juga tidak bisa dibagi 6 ataupun dibagi 5. Jadi tidak membantu juga. Nah, maka dari itu kita akan melakukan pertama kali dengan operasi penjumlahan 2 ya. Jadi kita akan memperoleh 124. Nah, ini kan artinya dengan menambah 2 kita harapannya bisa nanti mendapatkan angka yang bisa dibagi dengan 6 ataupun 5 gitulah ya. Artinya kita harus memperkecil angka ini gitu. Kenapa? Karena kita maunya angkanya 1 kan. Nah, di sini digitnya itu jumlahnya baru 7. Nah, coba kita kalau 7 ditambah 2 satu lagi operasi 2 itu akan memperoleh jumlah digitnya nanti coba kita cek ya. 124 ditambah 2 lagi. Ya, berarti 126. Nah, ini jumlah digitnya udah 9 ya. 126 ini dia bilang genap, berarti habis dibagi 2. Kemudian jumlah digitnya itu adalah 9, jadi habis dibagi 3 juga. Nah, dengan demikian kita bisa membagi ini dengan 6 ya. Ya, jadi ini 2 maksudnya 1. Kemudian 21 kita kurangi 3. Kita peroleh 18. Lanjut 18 kita bagi lagi dengan 6. Kita dapatnya 3. Lalu yang ke-6 3 kita tambah 2 dapat 5. Sehingga 5 kita bagi dengan 5 dapat 1. Jadi kita memperoleh 7 langkah ya. Ya, atau 7 operasi. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Naomi, Tori, dan Eksa sedang memainkan suatu permainan dalam 10 babak. Juara ke-1 dan juara kedua dan juara ketiga pada setiap babak akan mendapatkan poin berturut-turut sebesar 5, 3, dan 0 poin. Nah, dari seluruh babak, Naomi memperoleh total poin 28. Nah, berapa kali paling sedikit Naomi menjadi juara ketiga dari seluruh babak permainan? Oke, nah dari soal ini kita memperoleh beberapa yang diketahui ya. Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui. Pertama, kita misalkan banyak banyak permainan yang memperoleh juara 1, kita simbolkan dengan A gitu. Kemudian banyak juara 2 kita simbolkan dengan B. Kemudian banyak juara 3 kita simbolkan dengan C. Oke. Nah, dalam hal ini untuk juara 1 dia memperoleh poinnya adalah 5. Kemudian juara 2 itu 3. Kemudian juara 3 itu adalah 0. Oke, untuk banyak juara ini itu harus totalnya itu sama dengan 10 ya, karena dia memainkan 10 babak permainan. Nah, dalam hal ini A, B, C nya ini boleh bernilai 0, tapi tidak boleh bernilai negatif gitu ya, atau bisa kita sebut A, B, C itu adalah bilangan cacah gitu ya. Ini bilangan cacah aja ya, bilangan cacah. Oke, nah di sini kita punya informasi lagi bahwa total poinnya itu adalah 28. Nah, kita bisa tuliskan di sini ya, 5 dikali banyak menang juara 1 ditambah dengan 3B ditambah dengan 0C itu adalah 28. Nah, sebenarnya kita bisa cari dengan cara coba-coba gitu ya. Nah, cari nilai A gitu ya dan B yang memenuhi bilangan cacah gitu ya, harus bilangan cacah dan sama dengan 28. Kita bisa mulai di sini dengan A sama dengan 1,
kemudian 5 ya, kita coba-coba aja. 5 ditambah 3 dikali B sama dengan 28, karena 0C ini udah pasti 0 gitu ya. Nah dalam hal ini 3B sama dengan 23, jadi ini tidak memenuhi. Nah kemudian kita lanjutkan A sama dengan 2. A sama dengan 2 berarti ini 10 ditambah 3B sama dengan 28, berarti di sini 3B nya adalah 18. Oke, wait, bener nggak ya? 3B sama dengan 20. Iya, 3B sama dengan 18 ya. Ini memenuhi dengan B sama dengan 6. Nah sekarang coba kita cek, kalau B sama dengan 6, A sama dengan 10, C nya harusnya berapa gitu kan ya. Oke, ketika A sama dengan 2, B sama dengan 6 ya, A ditambah B ditambah C harus sama dengan 10, sehingga C nya di sini 10 dikurang 8, C sama dengan wait, bener kan? C sama dengan 2. Apakah saya ada yang keliru? Ya, enggak ya. Jadi ini benar. Oke. Nah, sebenarnya dari sini kita sudah menemukan ya, karena tapi kita masih penasaran ya, apakah mungkin C-nya sama dengan 1 gitu. Di sini untuk A sama dengan 3, maka kita memperoleh 15 ditambah 3B sama dengan 28, 3B sama dengan 13. Ini juga tidak memenuhi ya. Kenapa? Karena B 13 itu tidak habis bagi 3 gitu. Kemudian A sama dengan 4, maka di sini 15 20 ditambah 3B sama dengan 28. 3B adalah 18, B adalah 6. Nah, ketika ini terjadi gitu ya, wait, apakah saya wait. Ini 8 ya. Oke. 5 kali 4 20, 3B ya. Jadi ini juga tidak memenuhi ternyata ya. A sama dengan 5, ini 25 ditambah 3B sama dengan 28. Kita memperoleh di sini 3B adalah 3, B-nya sama dengan 1 ya. Ini memenuhi. Nah, tapi catatannya di sini ketika A-nya sama dengan 5 dan B sama dengan 1, kita memperoleh C adalah 4. Jadi gini ya, ketika kita memperoleh A-nya membesar, otomatis di sini untuk case yang lainnya itu ada kalanya dia juga akan membesar juga. Ini mengecil, ini yang lain akan membesar gitu. Nah, jadi dalam case ini ternyata C-nya lebih besar daripada yang tadi gitu. Nah, memang tidak ada jaminan gitu ya, tapi dengan kita punya persamaan ini, kita jadi bisa membayangkan bahwa saat kita akan mengambil A-nya sama dengan 6 ya, ini artinya 5 kali A itu sudah 30 sendiri gitu. Nah, jadi untuk case A sama dengan 6, 7, 8 dan seterusnya tidak kita ambil lagi. Jadi di sini kita memperoleh jawabannya adalah 2, seperti itu. Kita lanjutkan soal keempat. Silakan baca soalnya dulu gitu ya. Andi mengurutkan bilangan bulat yang bukan prima atau bukan kelipatan 5, dimulai dari besar ke kecil. Jika urutan ke-10 bilangan yang ditulis Andi adalah 102, maka urutan ke-21 adalah, nah ingat di sini kita mengurutkan bilangan itu dari yang terbesar ke yang kecil. Nah, jadi di suku ke-10-nya ya, ini misalnya suku, ini bilangannya. Suku ke-10-nya itu dia sudah mulai di 102. Otomatis nanti di suku 21 itu mengecil ya. Kemudian kita urutkan sampai terurut ya. Misalnya terurutnya itu sampai yang terkecil 102, kemudian 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, kemudian 94, 93, 92, 91.
Sini 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83. Kita berhenti di sini karena yang terkecil di sini adalah 83. Oke, pertama di sini kita akan buang bilangan yang bukan kelipat bilangan yang kelipatan 5 karena yang dia mau adalah yang kelipatan yang bukan kelipatan 5. Oke, yang gampang dulu ya. Jadi yang kelipatan 5 itu ditandai dengan adanya satuan 0 dan 5 ya sebagai satuannya. Ini kita coret ini dan ini. Nah, selanjutnya kita cari bilangan prima karena yang dia mau adalah yang bukan bilangan prima. Nah, yang bilangan prima itu pertama ada 101, kemudian 99 ini habis bagi 3, 98 ini genap, 97 ya nggak habis dibagi 3 ya. Maksudnya saya 97 itu adalah bilangan prima karena dia tidak bisa dibagi oleh yang faktor yang lainnya. Kemudian 96 genap, 94 genap, 93 habis bagi 3 karena digitnya 12 ya. Kemudian 92 genap, 91 ini habis bagi 7. Kemudian 89 itu bilangan prima. 88 genap, 87 habis bagi 3, 84 genap, 84 ini juga genap. Kemudian 83. Jadi di sini kita hitung dulu ya. Hitung dulu dia udah berapa gitu. Jadi karena kita butuh urutan ke-21, jadi kita butuh 11 bilangan lagi ya. Jadi hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kita dapat di sini 84. Oke, kita lanjutkan soal yang kelima. Nah, baca dulu ya soalnya. Ini adalah sebuah bidang datar di mana terdiri dari persegi panjang dan persegi ya. Kemudian ada segitiga yang berada di antara keduanya gitu ya. Nah, ABC adalah persegi panjang ya yang ini. Kemudian BEFG yang ini adalah persegi. Jika perbandingan HB banding BE, mana HB ini ya, HB dibanding BE adalah 1:3, maka luas daerah yang diarsir adalah, nah yang diarsir adalah berbentuk segitiga. Nah, untuk menentukan luas yang diarsir ini, coba kalian bayangkan dulu daerah ya yang dibatasi oleh ruas garis DF atau sisi DF, FE dan AF serta AD. Nah, ini adalah sebuah bangun trapesium gitu ya. Nah, pertama langkahnya itu adalah kita cari dulu ya luas trapesium tersebut. Lalu kemudian kita akan mengurangi luas seluruh trapesium tersebut dengan luas segitiga 1 kemudian luas segitiga 2 sehingga yang diperoleh adalah luas yang diarsir. Oke, pertama luas yang akan kita cari adalah ADFE. Karena inilah trapesium, maka luasnya itu adalah jumlah sisi sejajar. Nah, yang ini adalah 6 gitu ya. Lalu dikali tinggi yang ini karena ini 6 juga ya. Nah, pertanyaannya berapa HB? Nah, HB gitu ya dibanding dengan BE itu adalah 1/3. Nah, karena BE-nya adalah 6 ya, karena BE 6, maka kita memperoleh di sini HB-nya adalah 2 gitu ya. Jadi ini HB. Jadi kita memperoleh, atau kalau mau dicari dengan benar-benar gitu ya, maka HB adalah 6 dikali 1/3 yaitu 2. Nah, maka kita memperoleh ini 2 sehingga panjang AE itu adalah 12. Nah, langsung aja di sini 4 ditambah 6 dikali 12 dibagi dengan 2. Kita memperoleh 60. Nah, sekarang kita akan mencari luas 1 ya, luas segitiga 1. Itu 4 dikali 4 dibagi 2 yaitu 8. Luas segitiga 2 itu adalah 6 dikali 6 dibagi 2 yaitu 18. Nah, sehingga luas segitiga HDF itu adalah 60 dikurang dengan 18 ditambah 8 yaitu 60 dikurang 26
yakni, apakah saya ada yang keliru lagi? 36 dibagi 2 16. Yaitu 34. Oh, sorry. Di sini ya kelirunya ya. Luas segitiga 2 itu berarti tunggu, sorry ya. HE-nya adalah 8 ya. Jadi 6 dikali 8 dibagi 2 yaitu 24. Jadi 60 dikurang 8 ditambah 24. 8 ditambah 2 8 tambah 24 adalah 32 yaitu 28. Oke, saya kira cukup untuk part 1. Nanti kita akan lanjutkan ke soal berikutnya ya. Terima kasih.